guys, kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan, pembahasan seputar dunia trading. Ya, di video kali ini kita itu bakal bahas tren, gimana menentukan tren dan gimana cara kita mentandai tren tersebut masih bisa kita pakai atau tren sudah tidak bisa kita pakai. Oke, nggak perlu lama-lama, di sini kita langsung masuk aja ke videonya. Nah, di sini kita lihat kita sudah berada di market XAU USD ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian melihat trennya, di sini kalian melihat dia trennya itu sedang turun seperti ini. Nah, ya kan? Seperti ini, sedang mengalami penurunan. Oke. Nah, cuman di ujung sini, nah di ujung ini dia nggak jadi pembalikan nih, nggak jadi penembusan nih, menembus si support yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Nih, masih berlaku nggak tren ini? Nah, yang banyak orang tahu itu tren itu cuman ada 5 bahkan 5, sorry. Mayor, minor, uptrend, downtrend, sideways. Sebenarnya ada juga lagi kayak minor secondary, mayor secondary, dan ini mungkin bakal kita bahas satu persatu ya di video kali ini. Oke, kita hapus dulu ini. Kalau aku biasanya trading dan aku ingin melihat trennya, aku lihat di time frame 5 menitnya. Kalau saya pribadi ya, karena saya lebih seneng gaya trading scalping itu atau swing ataupun daily selalu lihat di time frame lebih besarnya. Jadi kita itu multi time frame sebenarnya. Oke, kalau dilihat dari time frame lebih besarnya, di sini nih area kuat di sini nih. Ini kita tandain 2 lah di sini sampai sini. Oke, ini area cukup kuat ini, tapi tidak menutup kemungkinan dia masuk di area sini ya untuk kembali naik. Kita oke, coba kita pasang garis ini dari sini ke sini. Oke. Sorry, itu sebenarnya di luar dari konteks, cuman aku dapat momen untuk open posisi nanti. Aku bakal gunain Fibonacci itu untuk open posisi nanti. Dan cukup lama, mungkin aku open posisi nanti, mungkin entah besoknya itu baru ke TP atau lusanya baru ke TP. Ada momen itu di situ. Oke. Kita balik lagi bahas soal tren. Nah, di sini kita lihat juga di time frame 5 menitnya. Di sini resist, kembali ke support. Nih jumpa lagi nih di harganya, di harga sebelumnya di resisten. Nah, di sini kembali lagi dia ketemu si support, tapi supportnya itu lebih rendah daripada support sebelumnya. Ya, supportnya lebih rendah daripada support sebelumnya. Ini resistennya lebih rendah daripada resisten sebelumnya, maka potensi dia untuk turun itu cukup kuat karena trennya di time frame 5 menit itu sedang turun. Walaupun di time frame 1 menitnya kita lihat itu sedang mengalami kembali penurunan lagi ya. Mungkin kalau misalkan beberapa orang mungkin mereka itu bakal open posisi di sini. Nih. Mereka itu bakal open posisi itu di sini untuk kenaikan. Kenapa? Karena mereka menandai bahwa si supportnya itu tidak ditembus. Nah, mereka bakal open posisi di situ tuh karena mereka ngelihat support ini nggak ditembus nih. Nah, ini supportnya. Supportnya nggak ditembus nih, balik dia open posisi nge-buy di situ. Nggak ada salahnya, tapi harus tahu juga bahwa kita itu ada namanya itu secondary
trend secondary namanya. Nah, trend secondary itu seperti apa nih? Trend secondary itu terlihatnya di sini. Oke, kita lihat lah ya tadi ya. Di sini naik turun, alangkah bagusnya aku tulis deh. Oke, di sini kita gambarkan contoh seperti yang ada di TradingView. Sini resisten pertama dia turun, kena lagi resisten kedua, dia turun. Oke, dia turun seperti ini. Jumpa si support sebelumnya ditembus. Dia naik sedikit, habis itu wait, nggak sampai sini, sampai sini doang. Ini si supportnya ada di sini, kembalikan nih, pembalikan sedikit di sini. Ini nih sebenarnya koreksi di time frame 5 menit, maka dia melanjuti penurunan. Nah, di sini kita balik lagi ke TradingView, kita lihat. Ini di time frame 1 menit, kalian lihat di sini ada sedikit kenaikan. Di sini kebanyakan orang bakal open posisi ngebuy. Ini sebenarnya hanya koreksi yang terjadi di time frame 5 menit. Koreksi doang, koreksi habis itu kembali penurunan. Nah, enaknya kalau jumpa koreksi seperti ini, enak banget kalian itu tinggal cari si supportnya aja. Kalau trennya sedang turun, cari si supportnya itu seperti ini. Nah, kalian itu tinggal cari si supportnya aja. Contoh, dia kan kita lihat nih, trennya sedang turun seperti ini. Supportnya ini, support sebelumnya, ini resisten sebelumnya, ketemunya di area seperti ini. Nah, jadi area di tengah-tengah sini, ini bisa boleh kalian open posisi. Kalian letak SL nya di sini, TP nya di 1:2. SL nya kalian dapat di area sini. Jangan terlalu cepat untuk open posisi. Begitu ngelihat dia nyentuh di area support sebelumnya langsung open posisi, ini salah. Tunggu konfirmasi, dia terkadang bisa masuk ke dalam area sini baru melanjuti penurunannya. Terkadang dia itu nggak sampai, hanya mendekati langsung melanjuti penurunannya. Jadi alangkah bagusnya nunggu dulu. Nah, ini sini kita kasih contoh. Oke, kita kasih contoh di sini. Nah, di sini terlihat ya time frame 1 menit. Oke. Tek. Nah, ini kita pindahin garis horizontal kita di sini dan letak di sini. Nah, di sini tuh area entry yang cukup bisa kita open posisi. Ini area entry di sini. Ini bisa nih kita untuk open posisi. Ini area entry yang bisa kita tandain untuk open posisi. Nah, karena di sini sudah masuk dan dia tercipta konfirmasi untuk melanjuti tren sebelumnya. Ini kita lihat. Kita zoom, nah besar nih, terlihat nih masuk dan terkonfirmasi di sini untuk melanjuti penurunannya. Kita follow, dia open posisi turun seperti itu. Jadi jangan semerta-merta kita lihat di time frame 1 menit dia sedang turun tapi kita langsung open posisi turun. Jangan. Terkadang yang tercipta di time frame 1 menit itu hanya koreksi di time frame 5 menit. Jadi kalian mesti lihat dulu time frame 5 menitnya. 5 menitnya trennya seperti apa, dan di situ kalian bisa untuk open posisi. Seperti itu. Cuman kalau aku secara pribadi, kalau misalkan di sini dia jadi nembus support apa tidak, aku tunggu konfirmasi yang valid dulu. Oke, kita lihat di sini. Dia tidak nembus support sebelumnya, di sini nyentuh habis itu pembalikan. Nah, validasinya aku bakal nunggu satu candlestick lagi deh. Dia tercipta candlestick buy atau candlestick sell. Contoh, di sini ada signal buat kita. Nah, signalnya itu seperti ini. Kita gambarkan di sini candlesticknya. Ada sumbu di sini dikit. Nah, sumbu bawah ini sumbu buy. Oke. Sumbu yang di atas ini sumbu sell. Oke. Dan di situ bodinya warna hijau.
Ini mengkonfirmasi bahwa untuk ilmu BSG ini 80% strong buy. Nah, ini sebutannya itu kalau ilmu BSG, body sumbu grafik, itu strong buy. Tapi konfirmasinya ada lagi, Pak. Konfirmasinya itu seperti apa? Nah, di sini kita bahas konfirmasinya. Di sini kita bahas konfirmasinya. Jika dia tercipta candlestick strong buy seperti ini, validasinya harus tercipta candlestick buy kembali. Begitu juga jika dia tercipta candlestick strong sell. Oke, validasinya harus candlestick sell kembali. Tapi kalau misalkan dia tercipta candlestick strong sell, tapi malah tercipta candlestick buy, di sini nggak bisa kita untuk open posisi. Ini salah. Seperti itu. Jadi kita mesti tunggu konfirmasinya. Nah, karena di sini tidak ada konfirmasi dan kita lihat ini waktunya sisa 10 detik lagi waktu kita. Di sini tidak ada konfirmasi dia mau tercipta candlestick buy ataupun tanda-tanda reversal, maka aku akan cari momen di time frame 1 menitnya untuk open posisi nge-sell. Nah, kebetulan di sini aku untuk baca ulang lagi trennya di time frame 1 menit seperti ini. Oke, dia naik. Nah, naiknya di sini bakal kembali turun seperti ini. Karena si ini white, kita pakai garis ini aja. Nih, sini, ini dari atas ini ke sini. Ini area aku entry nih. Tapi entry-nya aku juga menunggu konfirmasi yang jelas. Nah, ini karena kita bukanya itu di trading view untuk menganalisis. Aku memang lebih senang di trading view untuk menganalisis. Eksekusinya aku tetap di MetaTrader. Di sini kebetulan aku udah pasang MetaTrader aku. Nah, di sini MetaTrader sengaja aku pasang indikator juga, tapi bisa juga kita hapus ya. Kita hapus dulu. Hapus, tinggalkan untuk stokastiknya aja. Oke, nah di sini area entry saya ini. Tapi aku butuh konfirmasi bahwa dia bakal melanjuti atau reversal. Konfirmasinya itu dia tidak boleh menembus si resisten ini. Kita tambahin garis horizontal. Ini harga resistennya kuning ini. Nah, ini si supportnya. Nah, ini memang area entry kita nih. Aku bakal pasang SL-nya di 337 ini. Dan stop SL-nya untuk TP-nya itu biasanya aku ngambil 1:2. Di sini aku butuh banget konfirmasi dia untuk reversal. Jadi di saat dia bergerak naik, turun di sini, naik kembali, turun lagi, di sini dia kembali naik. Naiknya itu dia tidak melebihi si resisten sebelumnya. Nah, ini kayak gini lah pokoknya. Di sini naik, turun, dia naik di sini tidak melebihi dari si resisten sebelumnya. Di sini dia turun, menembus si support sebelumnya. Di sini dia naik, tidak boleh melebihi si resisten sebelumnya. Jadi dia naiknya itu sampai sini dan kembali turun. Itu maksimal banget lah dia kalau misalkan naiknya itu sampai di atas sini ya. Itu maksimal banget tuh. Kalau dia melanjuti turunnya, tapi kalau misalkan dia tidak melanjuti turunnya, maka contoh ya, kita kasih contoh, seumpama dia di sini, oke, turun nih, tapi di sini dia langsung tus nembus si resisten sebelumnya, maka tren sebelumnya ini nggak bisa lagi kita tanda sebagai patokan. Oke, karena di sini ada konfirmasi sepertinya untuk aku open posisi. Nah, di sini ada konfirmasi satu aja, candlestick sell, maka aku bisa ambil open posisi nge-sell. Di sini aku ambil open posisi nge-sell, seperti yang aku katakan, aku pasang SL aku di atas, Pak.
di sini. Nah, kita lihat nih. Ruginya aku itu 2.800 jika aku loss. Nah, jika aku profit, aku berarti harus profit di harga 6.000. Profitnya tuh 6.000. Jadi aku ngambil 1/2. Oke. Ini kan 2.800 ya, 2.800. Jadi anggaplah 3.000. Nah, karena aku ruginya itu di 3.000 GSI, aku mau profitnya aku itu di 6.000 GSI karena itu 1/2. Jadi kalau profitnya aku dapat 2 kali lipat dari 3.000, tapi kalau aku lossnya cuma 3.000. Tapi profitnya itu 2 kali lipat dari 3.000. Itulah yang dinamakan 1/2. Resikonya 1 tapi profitnya 2, kayak gitu. Oke. Di sini mungkin kita bisa sambil bahas profitnya kita di sini. Wait. Oh, garis kuning ini yang tergeser. Saya pikir SL saya tergeser tadi. Nah, di sini kita udah running profit 200-400 GIC, lumayan ya. Ini saldo aku ada di 17.000 GIC. Ya, memang untuk ini cukup lumayan gede ya. Bukan lumayan gede lagi, tapi gede banget bahkan. Di sini kalau misalkan kita hitung dapat berapa poin? Oke, baik. Kita hitung dari harga kita open posisi dan tarik ke bawah sini. Itu dapatnya itu 60 poin. 604 poin. 604 poin itu sama dengan 60 pips. Lumayan ya. Jadi cara perhitungan pipsnya juga seperti ini. Kita buang dulu ini. Oke, cara perhitungan pipsnya itu seperti ini. 1 pips sama dengan 10 poin. 10 pips sama dengan 100 poin, kayak gitu. Seperti itu cara untuk ngitung si pipsnya ini. Jadi kalau misalkan di situ ada 600 poin, maka aku dapatnya itu 60 pips. Lumayan ya, 60 pips itu kalau misalkan kita open posisi di atas satu lot. Nah, jadi seperti itulah caraku menganalisa technical analisis aku yang kugunakan, dan mungkin di sini kalian juga bukan bingung, tapi kalian juga penasaran sih, apakah technical analisis yang kugunakan ini cukup profitable apa tidak. Nah, jawabannya kalian bisa lihat sendiri di sini. Kalian bakal lihat di sini apakah aku profitable atau tidak, atau malah rugi. Jawabannya kalaupun aku rugi, it's okay, no problem. Ruginya itu karena aku ambil 1/2. Tapi kalau misalkan rugi terus ya jangan dong. Kalian bisa lihat di sini deh hasilnya gimana.
Oke, sampai situ aja video kita kali ini. Semoga video ini cukup bermanfaat untuk kalian, bahwa trading itu tidak asal jumpa candlestick naik langsung nge-buy, jumpa candlestick sell langsung nge-sell, nggak seperti itu. Jadi mesti dilihat dulu trennya, support dan resistennya seperti apa. Oke, sampai situ aja video kita kali ini. Sampai jumpa di next video dan salam profit.